Zaman KPK yang lalu itu yang mana pimpinan KPK suka telepon hakim lalu mengintimidasi hakim. Tunjuk itu batang hidung siapa komisioner KPK yang suka menelpon hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat ketika suatu perkara sedang. Ada yang deg-degan dengan isi pernyataan Profesor Edi Hiari. Ditulis oleh Erika Ebener dari Siwo.com. Keren, pegawai hukum kita yang satu ini memang keren abis. Selain dia seorang yang sangat cerdas, dia juga seorang yang berani. Sebagai seorang pakar hukum, saya yakin seyakin-yakinnya Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiari SHM tahu persis apa yang sedang dia bicarakan. Jika dia menuduh seseorang, pasti setiap tuduhannya didasarkan pada bukti dan saksi dan semua unsur yang mendukung pembuktiannya. Pada sebuah video di mana Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiari SHM yang biasa dipanggil dengan sebutan Prof. Edi ini mengungkapkan bahwa pada fakta lapangannya para hakim tindak pidana korupsi atau hakim tipikor, mereka itu lebih takut dengan komisi yudisial daripada menegakkan kebenaran dan keadilan. Apalagi kalau penyidik dan penuntutnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Lebih jauh dari itu, Profesor Edi dengan jelas juga menyatakan bahwa di zaman KPK yang lalu, yang mana pimpinan KPK suka menelpon hakim lalu mengintimidasi hakim, itu terjadi. Sayangnya video yang saya terima tidak tercantum tanggal kapan Profesor Edi menyampaikan pidatonya. Namun kita semua tahu dan paham bahwa ada momentum tertentu di mana rakyat mulai melihat haluan KPK berubah mengarah pada sebuah permainan para dedengkotnya. Dan hari ini, KPK sudah berubah wajah tak ubahnya seperti anak durhaka pada orang tuanya. Saya bisa tunjuk itu batang hidung siapa komisioner KPK yang suka menelpon hakim pengadilan negeri di Jakarta Pusat ketika satu perkara sedang disidangkan. Wah, kalau Profesor Edi berani sebutkan saja namanya, kalau nggak disebutkan sama saja dengan memfitnah KPK. Well, menyebut nama ranahnya bukan di mimbar pidato, tapi di kantor polisi dalam bentuk sebuah laporan atau di tempat lain yang memiliki kewenangan untuk menerima laporan semacam itu. Kenapa bisa begitu? Profesor Edi berani menyebutkan nama pastikan karena dia punya bukti. Iya, betul. Tapi mekanisme hukum kita mengatur bahwa bukti kejahatan seseorang hanya bisa diumbar di kepolisian dan pengadilan, bukan di tempat umum atau mimbar sekalipun. Artinya bukti itu harus diserahkan dulu ke pihak berwajib melalui sebuah laporan resmi, lalu diproses penyelidikan dan penyidikannya. Kemudian orang yang dilaporkan itu ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian jaksa membawa perkaranya ke pengadilan. Selain dari prosedur hukum yang saya jelaskan, maka bukti tersebut bisa dengan mudah disangkal oleh yang bersangkutan. Ingat, 1000 kejahatan hanya bisa disebut kejahatan jika dilaporkan, diproses hukumnya, dibuktikan tindak kejahatannya di persidangan sampai hakim memutuskan, iya, ini adalah sebuah tindak pidana kejahatan. Selama kejahatan itu tidak dilaporkan, ya penjahat aman. Kalau orang yang punya bukti atas kejahatannya mengumbar bukti itu di luar ruang sidang, si penjahat malah bisa memenjarakan si pemilik bukti. Wah, kalau gitu bener dong hukum kita nggak adil. Orang punya bukti kejahatan kok dia yang dipenjara. Bukan hukum yang tidak adil, tapi kamu aja yang kurang cerdas. Diterangkan kok ngeyel. Kalau orang bisa menghakimi orang lain di jalanan, ya sudah tutup saja itu fakultas hukum di semua universitas di Indonesia. Profesor Edi pada pidatonya menyatakan bahwa 100% murni KPK bukan lagi masalah penegakan hukum, tapi di dalamnya ada intimidasi, ada teror. Apalagi kalau hakim yang memeriksa itu punya track record yang buruk. Nah, itu bisa menjadi makanan empuk. Ternyata tidak semua hal yang dilakukan KPK berdampak buruk. Apalagi ada fakta yang tidak bisa disangkal adanya hakim yang memang hobi untuk melobi kasus-kasus yang dia periksa. Sayangnya KPK hanya mengintimidasi hakim yang memeriksa kasus korupsi saja. Coba kalau KPK membuka jasa intimidasi dan teror hakim yang memeriksa perkara apa saja untuk umum, pasti oknum hakim-hakim akan berkurang banyak. Dengan adanya Profesor Edi di tubuh pemerintahan, sedikit banyak dia sudah menjadi taring yang siap untuk menggigit KPK jika mereka sampai macam-macam. Jadi kalau kemarin-kemarin tiba-tiba muncul berita tentang tes wawasan kebangsaan di dalam tubuh KPK karena status pegawai KPK yang akan berubah menjadi ASN, pasti bukan tanpa alasan dan latar belakang. Namun apa sebenarnya alasan dan latar belakang itu? Hanya merekalah yang tahu dan kita nggak perlu tahu. Yang perlu kita tahu adalah kemurnian misi dan visi KPK harus kembali ditegakkan. Ujungnya dia yang akan mendapat simpati dan citra baik dari masyarakat sebagai orang baik dan berintegritas yang dizalimi. Sudah cukup muak dengan drama-drama novel Baswedan selama ini. Novel Offside dan kena prank pimpinan KPK. Ditulis oleh Ayas dari Siwo.com. Novel Baswedan memang bukan orang sembarangan di KPK. Posisinya sudah cukup kuat. Punya wadah yang berisi orang-orang yang solid membelanya. Stigma masyarakat kepada Novel juga baik. Novel dianggap sebagai pegawai KPK yang berintegritas dan sukses mengungkap kasus besar.
Sejak kasus penyiraman air keras, citra novel semakin harus di mata masyarakat dan semakin sulit disingkirkan. Siapapun yang menjadi pimpinan KPK nampaknya sulit untuk menendang novel dari KPK. Novel punya orang-orang yang solid yang siap membelanya. Saya tidak tahu persis apakah program alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan upaya untuk menendang novel dan orang-orangnya dari KPK dengan dalil tidak lulus tes wawasan kebangsaan, atau memang ada tujuan lain tapi bukan untuk menendang novel dan kawan-kawannya. Mungkin juga semacam tes ombak untuk memancing reaksi publik, juga reaksi novel. Sebelumnya muncul kabar bahwa 75 pegawai KPK termasuk novel tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Muncul isu bahwa 75 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan akan dipecat. Tidak jelas munculnya isu ini dari mana. Ada kemungkinan hanya penilaian publik sebab KPK secara resmi tidak mengatakan akan memecat pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan. Namun hal ini membuat Novel Baswedan berang. Nampaknya dia telah termakan isu yang berkembang liar tentang akan dipecatnya 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Novel Baswedan akhirnya offside, membuat fitnah dan akhirnya kena prank oleh isu yang tidak jelas sumbernya dari mana. Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan bahwa pihaknya tak pernah menyampaikan adanya pemecatan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat beralih menjadi ASN dalam tes wawancara kebangsaan yang dilakukan bidang kepegawaian negara. Saya ingin katakan sampai hari ini KPK tidak pernah mengatakan dan menegaskan ada protes pemecatan, kata Firly. Firly menambahkan seluruh pimpinan KPK tidak pernah membahas apapun mengenai adanya pemecatan terhadap pegawai KPK, walaupun selama proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Jadi sekarang clear sudah bahwa KPK tidak pernah melontarkan pernyataan resmi hendak memecat 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan, termasuk Novel. Jadi isu ini memang tidak jelas sumbernya dari mana, dan Novel benar-benar kena prank. Sebelumnya Novel menilai ada upaya dari dalam untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas di tubuh KPK lantaran diduga ada rencana salah satu pimpinan KPK yang hendak memecat pegawai tak lolos tes tersebut. Bila info tersebut benar, tentu saya terkejut karena baru kali ini upaya tersebut justru dilakukan oleh pimpinan KPK sendiri, ujar Novel. Dari pernyataan Novel, dia menuding pimpinan KPK Firly sedang berupaya untuk menyingkirkan dirinya dan orang-orangnya dari KPK dengan membuatnya tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Padahal tes wawasan kebangsaan untuk alih status menjadi ASN melibatkan lembaga lain, yaitu Kemenpar RB. Selain itu, Firly tidak pernah mengatakan akan memecat pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Meskipun tidak lolos tes kewawasan kebangsaan, 75 pegawai KPK tidak akan dipecat. Namun dengan reaksi Novel yang offside, saya kira Firly, petinggi KPK, serta publik menjadi semakin tahu karakter Novel yang sebenarnya. Ternyata Novel tipe orang licik yang suka play victim. Saya kira hal ini menjadi catatan khusus bagi Firly untuk mewaspadai pergerakan Novel Baswedan. Saya berharap Firly bermain lebih cantik lagi untuk menyingkirkan Novel dan orang-orangnya dari KPK. Jangan sampai menyingkirkan Novel dengan permainan yang tidak cantik, sebab Novel jago play victim. Ujungnya dia yang akan mendapat simpati dan citra baik dari masyarakat sebagai orang baik dan berintegritas yang dizalimi. Sudah cukup muak dengan drama-drama Novel Baswedan selama ini.